Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi mengenai pendekatan pengubahan tingkah laku dalam pengelolaan kelas. Baik, materi pertama yang akan saya bacakan adalah pengertian pendekatan pengubahan tingkah laku. Jadi, apa sih alasan orang bertingkah laku menyimpang? Hal tersebut ada dua alasan. Yang pertama, siswa telah mempelajari tingkah laku yang menyimpang itu, atau yang kedua, siswa itu belum mempelajari tingkah laku yang lebih baik. Jadi pendekatan ini dapat berjalan dengan efektif. Sebaiknya kita perlu mencatat beberapa kegiatan yang dapat mengakibatkan kacaunya suasana dalam kelas. Sekaligus kita juga bisa mencatat hal-hal yang membuat siswa itu dapat menjaga suasana kelas lebih kondusif. Misalnya selama kita terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab bersama sehingga suasana itu bisa menjadi gaduh di kelas. Selanjutnya yaitu implementasi pengelola kelas. Adapun tugas dan peran guru dalam implementasi pengelolaan proses belajar mengajar. Yang pertama itu ada perencanaan, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengembangan alternatif-alternatif tindakan. Yang kedua mengumpulkan dan menganalisis informasi. Dan yang ketiga mempersiapkan dan mengomunikasikan rencana-rencana dan keputusan. Selanjutnya yang B ada pengorganisasian. Itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyusun kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui proses penetapan kerja yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Yang kedua, mengelompokkan kelompok kerja dalam struktur organisasi secara teratur. Yang ketiga, membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi. Selanjutnya yang C ada pengarahan, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, menyusun kerangka waktu dan biaya secara terperinci. Yang kedua, memperkarsa dan menampilkan pelaksanaan rencana dan mengambil keputusan. Dan yang ketiga, mengeluarkan instruksi-instruksi yang spesifik. Dan yang keempat, membimbing, memotivasi, dan melakukan supervise. Dan yang D itu ada pengawasan. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Yang kedua melaporkan penyimpangan dan merumuskan serta menyusun standar-standar dan sasaran-sasaran tindakan koreksi. Dan yang ketiga menilai pekerjaan dan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan. Selanjutnya, pendekatan yang dilakukan ketika pembelajaran ada 2, yaitu pendekatan yang berorientasi pada peserta didik. Yang artinya, peserta didik hanya duduk, diam, memperhatikan guru menjelaskan materi pembelajaran. Dan yang kedua itu ada pendekatan berorientasi atau berpusat pada tenaga pengajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu pengubahan tingkah laku dalam pengelolaan kelas. Seperti dikemukakan terdahulu, pendekatan pengubahan tingkah laku didasarkan atas prinsip-prinsip psikologi behavioral. Prinsip pokoknya ialah semua tingkah laku itu dipelajari, baik tingkah laku yang disukai maupun tidak disukai. Pemberian ganjaran disebut penguatan positif, dan pemberian hukuman disebut saja penghukuman. Penghentian pemberian ganjaran tersebut penghilangan atau extension atau penundaan, time out, tergantung pada keadaannya. Penghentian hukuman disebut penguatan negatif. Frekuensi munculnya tingkah laku tertentu sejalan dengan jenis akibat mana yang mengikuti tingkah laku itu. Penguatan positif yaitu pemberian ganjaran setelah ditampilkannya tingkah laku yang dimaksud, yang mengakibatkan
ditingkatkannya frekuensi pemunculan tingkah laku yang dimaksud. Contoh, Bambang menulis laporan dengan rapi dan menyerahkannya kepada guru, termasuk dalam tingkah laku siswa. Guru memuji pekerjaan Bambang itu dan memberikan komentar bahwa laporan Bambang yang ditulis dengan rapi lebih mudah dibaca dibandingkan dengan yang ditulis secara tidak rapi, termasuk penguatan positif. Untuk laporan-laporan berikutnya, Bambang terus memperhatikan kerapian laporan itu, termasuk frekuensi tingkah laku yang dikuatkan itu meningkat. Penghukuman menampilkan perangsang yang tidak diinginkan atau tidak disukai, yaitu hukuman. Setelah dilakukannya suatu perbuatan tertentu yang menyebabkan frekuensi pemunculan tingkah laku itu menurun. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, adapun kesimpulan dalam presentasi kali ini, pengelolaan kelas itu dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik, di mana peranan guru merupakan mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Pendekatan itu berdasarkan perubahan tingkah laku. Ini bertolak dari sudut pandangan psikologi behavioral. Menurut pendekatan tingkah laku yang baik atau positif, itu harus dirangsang dengan memberikan pujian ataupun hadiah yang menimbulkan perasaan senang ataupun puas. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas, dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari.